Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam video kuliah Transfer Panas, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konduksi melalui dinding komposit. Ya, pada bab yang telah kita lewati telah dibahas bahwa perpindahan panas konduksi pada sistem lapis tunggal di 3 geometri, yaitu dinding datar, kemudian silinder, dan bola. Kemudian di video sebelumnya juga kita telah memperkenalkan konsep tahanan termal dan analogi jaringan listrik. Konsep-konsep ini sangat bermanfaat untuk menelaah sistem-sistem perpindahan panas yang kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah perpindahan panas yang melibatkan dinding yang terdiri dari beberapa lapisan bahan dengan konduktivitas termal yang berbeda. Bab ini akan membahas konduksi satu dimensi pada sistem lapis rangkap dan menunjukkan bahwa konsep tahanan termal sangat berdaya guna untuk menyelesaikan problem-problem atau kasus konduksi melalui sistem lapis rangkap seperti ini. Nah, seperti pada video sebelumnya, ada 3 sistem geometri yang akan dibahas, yaitu dinding datar, silinder, dan bola. Nah, kompetensi dalam video ini adalah setelah mempelajari mengenai laju aliran panas melalui dinding komposit, diharapkan kalian semua, para mahasiswa, dapat menurunkan persamaan dan penyelesaian persoalan-persoalan perpindahan panas konduksi satu dimensi pada sistem komposit atau sistem lapis rangkap di dinding datar, kemudian silinder, dan bola berongga. Ya, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu dinding datar komposit. Dinding komposit terdiri atas beberapa lapisan dinding yang memiliki konduktivitas termal berbeda-beda. Seperti ini, ada 3 lapis dinding dengan dinding A, dinding B, dan dinding C, yang tentu saja memiliki konduktivitas termal yang berbeda-beda. Nah, contoh yang paling dekat adalah dinding bangunan atau gedung yang terdiri dari lapisan pasang bata yang ditutup dengan lapisan mortar pada kedua sisinya, sehingga menghasilkan dinding dengan 3 lapisan. Nah, untuk menurunkan persamaan ini, kita akan melanjutkan ke whiteboard. Baik, perhatikan sebuah dinding komposit yang terdiri dari 3 lapisan. Lapisan A, dinding A, lapisan B atau dinding B, dan lapisan C. Dengan ketebalan berturut-turut adalah, ini adalah ketebalan dinding A ya. Ini bisa kita notasikan sebagai delta XA. Kemudian ketebalan dinding B adalah delta XB. Dan ketebalan dinding C adalah delta XC. Kemudian konduktivitas termalnya Ka, Kb, dan Kc. Nah, luas penampang tegak lurus dari aliran panas untuk ketiga lapisan dinding tersebut, yaitu A. Suhu pada permukaan keluar adalah T1, di sini ada titik suhu ya, T1. Kemudian T4 di sisi sebelah kanan dinding. Nah, sedangkan batas antara A dan B di titik ini adalah T2, atau suhu di batas antara dinding A dan dinding B. Kemudian titik ini adalah T3, di mana ini adalah suhu di batas antara dinding B dan dinding C. Nah, untuk kasus seperti ini kita dapat langsung menggambarkan jaringan analogi jaringan listriknya ya. Dengan ini adalah T1 sebagai titik suhu, kemudian masuk ke dinding pertama sebagai resistensi termal pertama. Kemudian masuk ke dinding 2 sebagai resistensi termal kedua.
dan masuk ke dinding ketiga sebagai resistensi termal dinding ketiga. Dimana ini adalah T1, ini adalah T4. T2 ada di sini, dan T3 ada di sini. Nah, ini adalah resistensi termal dinding A. Ini adalah resistensi termal dinding B, dan resistensi termal dinding C. Sebagaimana diketahui bahwa resistensi termal adalah ketebalan dinding dibagi dengan konduktivitasnya dikalikan luas permukaan. Ini untuk RA, kemudian untuk RB sama. Resistensi termal dinding B sama dengan ketebalan dinding B dibagi konduktivitas dinding B dikalikan dengan A. Dan RC juga sama dengan ketebalan dinding C, delta XC, dibagi konduktivitas termal dinding C dikalikan A. Nah, dalam keadaan steady, laju aliran panas Q adalah konstan dan sama di setiap lapisan. Jadi, QA atau laju aliran panas di dinding A sama dengan QB sama dengan QC sama dengan Q. Ini untuk laju aliran panas steady dalam keadaan steady. Nah, dengan demikian kita dapat menuliskan persamaan Q, laju aliran panas yang mengalir ke sistem ini di ketiga lapisan ini sama dengan delta T min T1 dibagi dengan keseluruhan tahanan termalnya, total tahanan termalnya. Jadi tahanan termal A ditambah tahanan termal B tambah tahanan termal C. Delta XA dibagi KA kali A tambah delta XB dibagi KB dikali A plus delta XC dibagi KC dikalikan A. Ini adalah laju perpindahan panas di sistem ini. Jangan lupa menyisipkan tanda negatif untuk menunjukkan arah perpindahan panas. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa laju aliran panas adalah total atau delta T atau seluruh selisih panas dari panas masuk sampai panas keluar, ada delta T secara menyeluruh dibagi dengan total R. Di laju aliran panas adalah selisih suhu dibagi dengan tahanan termal total. Karena ini tahanan termal total, maka selisih suhunya pun adalah selisih suhu awal dan akhir. Ini untuk konduksi melalui dinding komposit. Nah, untuk mempermudah perhitungan, biasanya kalau misalnya ada dinding berlapis-lapis yang seperti ini, kita hanya menggambarkan analogi jaringan listriknya ya, agar lebih gampang. Ini, kemudian dinding A, kemudian ada tahanan yang tersusun paralel di situ. Ini B, ini C, ini D. Kemudian ini adalah E,
Kemudian ini adalah F, dan ini adalah G. Jadi ini A, tahanan termal A, B, C, D, E, F, G. Cari dulu satu-satu tahanan termalnya, kemudian nanti di total untuk menghitung laju aliran panas. Jadi kalau misalnya diketahui T1 suhu masuk dan T2, T4 misalnya, atau T6, T5, terserah, ada T di sisi paling kanan dari sistem, maka selisih suhunya adalah selisih suhu secara menyeluruh. T4 dikurangin T1 dibagi dengan keseluruhan tahanan totalnya. Nih. Baik, untuk lebih memahami kita akan ke contoh soal. Contoh soal pertama, jika kedua permukaan dinding, ini dindingnya, dilapisi dengan mortar masing-masing 3 cm. Jadi ini 3 cm, yang ini 3 cm. K mortar, konduktivitas termal mortar adalah 0,48 watt per meter derajat Celcius. Berapakah laju aliran panas per satuan luas? Kemudian tentukan suhu pada perbatasan mortar dengan dinding bata luar dan dalam T2 dan T3 yang ditanyakan. Nah, untuk soal seperti ini kita selesaikan dulu satu-satu. Berapakah jumlah atau laju aliran panas per satuan luas? Atau Q flux ya, atau flux panas. Q per A sama dengan T4 min T1 dibagi dengan tahanan termalnya ya, masing-masing. Ini adalah delta X atau ketebalan mortar yang pertama dibagi dengan konduktivitas mortar. Ditambah delta X2 adalah ketebalan dari dinding ini. Ini ya. Dibagi konduktivitas termal dinding. Ditambah ketebalan mortar yang kedua, X3, dibagi dengan konduktivitas termal mortarnya. Langsung dihitung. T4 kita punya, T1 kita punya, ini T4, ini T1. Kemudian delta X-nya adalah 3 cm, K mortar 0,48 watt per meter derajat Celcius. Kita punya semua angkanya. Kemudian didapatkan Q per A atau flux panasnya atau laju aliran panas per satuan luas adalah 52,27 watt per meter kuadrat. Ini untuk pertanyaan pertama, berapakah laju aliran panas per satuan luas? Kemudian untuk menghitung suhu antara bata dan mortar, kita harus ingat bahwa laju aliran panas sama di tiap-tiap lapisan. Maka kita dapat menghitung bahwa T2 min T1, ini T2 dikurangin T1 sama dengan min Q, ini sama ya, dikali delta XA, ketebalan dinding yang ini, atau delta X1, ketebalan mortar. Karena selisih suhunya adalah selisih suhu di titik ini dan titik ini. Makanya ketebalannya juga dari titik ini ke titik ini. X1 dibagi dengan konduktivitas termal mortar dikalikan A. Ya, T2 dikurang 36 derajat sama dengan min
Ini Q per A kita punya 52,27 dikalikan jarak pertama ini 0,03 meter dibagi dengan konduktivitas termalnya 0,48. Ya, dari hasil perhitungan ini didapatkan T2 sama dengan 32,73 derajat Celcius untuk T2. Nah, dengan cara yang sama kita dapat menghitung T3 dengan T4. Jadi T4-nya udah 22 derajat Celcius, kita menggunakan jarak yang ini. Kita X3 anggaplah. Kita menggunakan jarak yang ini dengan cara yang sama dengan seperti ini. Namun suhunya adalah T3 dan T4. Silakan dihitung. Nanti ketemunya T3 sekitar 25,26 derajat Celcius. Ya, ini untuk contoh dari dinding komposit ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah konduksi melalui silinder komposit. Perhatikan sebuah silinder komposit di gambar ini. Ya, yang terdiri dari 3 lapisan. Pertama adalah lapisan A, kemudian lapisan B, dan lapisan C. Dengan konduktivitas termal berturut-turut adalah Ka untuk lapisan A, kemudian Kb untuk konduktivitas di lapisan dinding B, dan Kc untuk konduktivitas termal di dinding C. Dalam keadaan steady, aliran kalor atau aliran panas tetap dan sama di seluruh lapisan. Sama seperti yang tadi, Qa sama dengan Qb sama dengan Qc sama dengan Qi. Nah, dengan mengembangkan cara yang sama seperti yang sebelumnya, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut untuk distribusi suhu di tiap-tiap dinding. T1 min T2 sama dengan Q per 2PL kali 1 per Ka atau K konduktivitas termal dinding A plus R2 per R1. Kemudian distribusi suhu selanjutnya T2 min T3 sama dengan Q per 2PL dikali 1 per Kb kali ln R3 dibagi R2. Kemudian T3 min T4 sama dengan ya. PL yang berbeda hanyalah konduktivitasnya dan jari-jarinya. Yang berbeda adalah jari-jari dan konduktivitas termalnya. Nah, jumlah dari ketiga persamaan ini merupakan beda suhu total untuk silinder komposit. Sama seperti yang tadi, untuk suhu total atau beda suhu total, kita ambil dari suhu pertama sampai dengan suhu terakhir. Sama dengan Q per 2PL
dikali 1 per KA ln R2 per R1 plus, ya ini kita semua tambahkan semuanya ya, 1 per KB ln R3 dibagi R2 plus 1 per KC ln R4 dibagi R3. Ini adalah distribusi suhu total yang ada di dalam sistem silinder komposit ini. Nah, kemudian untuk mencari laju aliran panasnya, Q-nya sama dengan 2pi L T1 min T4 dibagi dengan 1 per KA dan R2 dibagi R1 plus 1 per KB kali ln R3 per R2 plus 1 per KC kali ln R4 per R3. Ya, inilah persamaan untuk menghitung laju perpindahan panas di dalam silinder komposit. Ya, sama sebenarnya sistemnya adalah jika Anda menemukan sebuah kasus silinder komposit, buat dulu analogi tahanan listriknya. Di sini akan lebih memudahkan dalam menghitung laju aliran panas. Karena pada akhirnya laju aliran panas Q adalah selisih suhu total dibagi dengan tahanan termalnya. Ya, diperhatikan di sini 1 per KA ln R2 per R1 plus 1 per KB. Ini adalah RTH total atau tahanan termal total dari silinder komposit. Oke, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Ini materi terakhir pada hari ini, pada geometri bola komposit. Perhatikan sebuah silinder komposit pada gambar yang terdiri dari 3 lapisan. Pertama adalah dinding lapisan A, dinding lapisan B, dan C dengan konduktivitas termal berturut-turut Ka, Kb, dan Kc. Sama seperti yang sebelumnya, dalam keadaan steady, laju aliran panas tetap dan sama di tiap-tiap lapisan. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah membuat analogi jaringan listriknya ini. Analogi yang seperti ini untuk memudahkan ya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang laju aliran panas melalui benda-benda yang berlapis rangkap seperti ini. Kita akan melanjutkan ke whiteboard. Baik, perhatikan ini gambar bola komposit. Nah, ada dinding A, dinding B, dinding C, lapisan A, lapisan B, lapisan C, dengan masing-masing jari-jari yang diketahui. Kemudian dibuat analogi tahanan termalnya. Ini adalah untuk tahanan termal bola ya. Ini untuk RA, R2 min R1 dibagi 2 pi K kali R1 kali R2 dan selanjutnya. Kemudian dengan cara yang sama seperti sebelumnya, distribusi suhu di dalam bola komposit dapat disusun sebagaimana berikut.
T1 min T2 sama dengan Q dibagi 4 pi KA dikali 1 per R1 min 1 per R2. Nah, selanjutnya untuk lapisan kedua adalah batas suhunya T2 dan T3. Dan Q bagi 4 pi KA dikalikan 1 per R2 dikurang per R3. Lapisan ketiga, T3 min T4 sama dengan Q dibagi 4 pi KA kali 1 per R3 min 1 per 4 R4. Nah, dengan cara sama, coba kalian cari atau turunkan ya persamaan untuk distribusi suhu secara menyeluruh. T1 min T4 sama dengan, ya ini keseluruhan ini kalian jumlahkan ya. Coba diturunkan sendiri untuk persamaan distribusi suhu. Kemudian setelah dapat itu, coba cari laju aliran panasnya. Caranya sama seperti yang dinding datar dan silinder. Hanya tinggal menambahkan total tahanannya saja di sini dan masukkan pi KA-nya. Untuk laju aliran panas berlaku universal untuk kondisi steady satu dimensi delta T dibagi dengan total tahanan. Ini untuk keseluruhan geometri tadi ada dinding datar, ada silinder, sama. Jadi yang harus kalian lakukan adalah menghitung dulu total tahanannya. Kemudian yang atas adalah selisih suhunya. Baik, kita sudah sampai di ujung video. Nah, ringkasan atau kesimpulan dari mata kuliah kali ini adalah dengan konsep tahanan termal, laju perpindahan panas dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan total dari selisih suhu atau delta T secara menyeluruh dibagi dengan tahanan termalnya juga secara menyeluruh. Jadi untuk dinding datar, silinder, dan bola komposit, sebenarnya yang harus dilakukan pertama adalah menggambar dulu analogi jaringan atau tahanan listriknya untuk menghitung ini tahanan total. Kemudian laju perpindahan panas dapat langsung dihitung dengan cara delta T secara menyeluruh dibagi dengan delta T. Ya, materi untuk video kali ini sudah cukup. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.